Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi asmain amma ba'du. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim. Alhamdulillah hatur nuhun kasadayana bapak-bapana ibu-ibuna tos tiasa dongkap dugi ka insyaallah tempat anu mulia sabab dibacakeun ayat-ayat anu mulia firman Gusti Allah nu maha mulia. Mudah-mudahan urang kabawa mulia, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Litungdira qauman ma ungdira abahum fahum mughafilun. Al-Quran ini diturunkan untuk litungdira qauman, memberi peringatan, menakut-nakuti, mengancam, mengulti. Siapa yang diancam diperingatkan oleh Al-Quran ini? Qauman ma ungdira abahum fahum mughafilun. Kaum yang nenek moyangnya atau bapak-bapak dulunya ini ma'ungdiro tidak diberi peringatan. Jadi Allah memberi peringatan kepada kaumnya zaman sekarang karena nenek-neneknya dulu tidak sempat atau sengaja Allah tidak beri peringatan karena akan diberi pelajaran nanti pada saat anak cucunya. Litungdira kama alladzi ungdira bihi abahum, orang-orang yang menjadi bapak-bapaknya mereka, nenek moyangnya. Anil imani warusdi, warusdi itu. Yani ya Muhammad anzalna ilaika hadzal Qur'an litakhufu bihil qaum. Ghafilun itu artinya adalah orang-orang yang lalai dari anil imani warusdi, lalai dari tidak mengimani Allah dan tidak mendapatkan petunjuk. Rusdi itu petunjuk. Rasyid sarua. Rasyid, rusdi, irsyad sarua. Ihsan bagus artinya, ihsan, hasan, husain. Sarua artinya. Yani ya Muhammad anzalna ilaika hadal Qur'an litakhufu bihi al-qaum. Al-Qur'an ini diturunkan untuk menakut-nakuti, litakhufu. Siapa yang ditakuti oleh Al-Qur'an? Yaitu kaum alladzina lam yakhafuna. Kaum yang nenek moyangnya belum sempat Allah takut-takuti. Kaum yang nenek moyangnya dulu belum Allah beri peringatan. Beda dengan kaum Nasrani atau Yahudi ya. Kaum Nasrani atau kaum Yahudi. Dari nabi-nabi terdahulunya Allah itu sudah memberi banyak peringatan. Ya azab, ya penderitaan, hujan batu, gempa bumi, banjir, hujan es. Kaum nabi-nabi terdahulu yang Nasrani dan Yahudi banyak yang diberi peringatan oleh Allah. Nah ini ada satu kaum yang belum pernah nenek moyangnya diberi peringatan oleh Allah, tapi tetap mereka justru malah tidak percaya kepada Al-Quran, tidak iman kepada Al-Quran. Nah, ada nenek moyang saya juga biasa-biasa saja, baik-baik saja, tidak percaya kepada Al-Quran juga. Kemarin pikirannya. Wal murad minal kaum Quraisy. Ternyata kaum yang diperingatkan oleh Al-Quran di sini adalah kaum Quraisy. Kaum Quraisy itu ya bukan Nasrani, bukan Yahudi. Justru kaum Quraisy itu kaum yang atau suku atau kabilah yang paling mulia
paling tinggi derajatnya di antara kabilah atau kaum-kaum lainnya di tanah Arab saat itu. Matakna paling ditakuti dari suku mana? Suku Quraisy. Wah, segan. Namun di Indonesia suku pang besarnya suku Jawa muridnya. Nah, suku Jawa paling besar di Indonesia. Matakna biasanya presidennya kudu ti Jawa. Sen aya presiden di orang Sunda aya. Ya, suku yang paling besar, paling ditakuti, disegani pada saat itu yaitu suku Quraisy. Termasuk Nabi Muhammad sendiri pun lahir dari atau termasuk golongan dari suku Quraisy. Suku Quraisy yang sangat mulia saat itu. Tapi karena nenek-nenek moyangnya atau bapak-bapaknya hidup normal biasa saja, tidak ada sejarahnya dulunya nenek moyangnya menderita atau kena azab ya karena suku yang sudah besar dari dulu, sehingga ketika Islam dibawa oleh Nabi Muhammad bahkan banyak penolakan dari sukunya sendiri ya, dari suku Quraisynya sendiri banyak yang menolak, sehingga ada yang namanya kafir Quraisy. Nah, kafir Quraisy itu ya orang-orang Quraisy yang tidak iman kepada Nabi Muhammad. Kalau yang imannya ya banyak juga, yang tidak imannya juga banyak juga. Jadi tidak semua Quraisy itu kafir, justru Nabi Muhammad sendiri dari suku Quraisy. Li'anahu min zamani Ismail alaihissalam ila zamanika. Bahkan dari zaman Nabi Ismail sampai zaman Nabi Muhammad, suku Quraisy ini hidupnya normal dan sudah menjadi kabilah yang terkemuka, paling dihormati dari zaman Nabi Ismail. Ibrahim, Ismail, terus kehandap. Ismail Nabi ka sabaraha? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, sabaraha? Ya, sampai Nabi terakhir ke-25 ya sampai seterusnya ini sudah menjadi kabilah yang sangat dihormati. Maja'ahum nabiyun wala mursalun. Juga karena hidupnya normal-normal saja suku Quraisy ini, bahkan tidak ada nabi dan rasul yang lahir dari suku Quraisy. Adanya itu dari kabilah-kabilah lain. Baru ada nabi dan rasul setelah Ismail ya Nabi Muhammad dari suku Quraisy ini. Quraisy. Karek aya deui ti suku Quraisy teh zaman Nabi Muhammad. Matakna dari sekian banyak kurun berapa ratus tahun Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad, tidak ada nabi dan rasul yang diutus kepada Bani Quraisy ataupun yang diangkat nabi dan rasul dari suku Quraisy. Nah, wala mursalun li'anahum ghafiluna la yarifuna dainan wala syari'atan. Nah, inilah yang menyebabkan la yarifuna dainan wala syari'atan. Yang menyebabkan suku-suku Quraisy ini banyak yang kafir, tidak iman kepada Allah, tidak mau mendapatkan petunjuk dari Allah karena waktunya lama sekali dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad, sehingga sudah banyak yang menyimpang. Orang-orangnya itu sudah banyak yang tidak menjalankan agamanya, walaidenan wala syariatan, dan tidak menjalankan ketentuan syariat nabi-nabi yang terdahulunya. Yaitu seperti zaman Nabi Isa ke zaman Nabi Muhammad, itu berapa ratus tahun, sehingga sudah
banyak yang tidak menjalankan aturan-aturan agama, sampai-sampai masyarakat pada zaman Nabi Muhammad disebut zaman jahiliyah karena sudah yang saking parahnya jauh dari agama. Karena ya kiai deui lah mungkin mah geus lila kiai di lembur. Geus lila kiai aya kiai di zaman Nabi Muhammad. Tarik aya deui ya masyarakatna geus jarauh ti masjid di Bedug lah zaman ayeuna mah ya. Nah, itulah yang menyebutkan mereka disebut fahum ghafilun, orang-orang yang lalai anil imani warusydi, dari iman pada Allah dan lalai dari petunjuk Allah. Mudah-mudahan kita semua didekatkan dengan agama, didekatkan dengan ulama, didekatkan dengan Nabi, didekatkan dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.